Rico, seorang bocah berusia 10 tahun, adalah pemandangan yang biasa di antara tumpukan sampah basah dan kering di belakang Pasar Induk Jakarta. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit dan kesibukan pasar dimulai, Rico sudah bergerak lincah. Tangannya yang kecil, namun cekatan menjelajahi setiap sudut, mencari botol plastik kosong, kaleng bekas, potongan besi, atau apapun yang bisa ditukar dengan beberapa lembar uang. Pakaiannya lusuh, sobek di sana-sini, dan kaos kaki yang sering ia kenakan memiliki lubang besar di jempol kakinya. Bau amis sampah sudah seperti parfum baginya, melekat erat pada setiap serat kain yang ia kenakan sejak orang tuanya meninggal 2 tahun lalu. Karena sakit yang tak terdiagnosis, Rico hidup sebatang kara, gang sempit di antara dua gedung tua, yang reyot, dengan tumpukan kardus bekas sebagai alas, dan selimut tipis sebagai penutup, adalah satu-satunya rumah yang ia miliki. Setiap hari adalah perjuangan, mencari makan, bertahan hidup di kerasnya jalanan ibu kota. Ia tak punya siapa-siapa, tak ada sanak saudara yang peduli, hanya Rico dan dunia kecilnya yang penuh sampah. Bintang sore itu, mendung tebal menggantung di langit, mengancam akan menumpahkan hujan, aroma tanah basah, dan sampah yang mulai membusuk bercampur. Di udara, Rico sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Keranjang rongsokannya sudah terisi penuh. Saat ia hendak melangkah pulang menuju rumahnya, telinganya menangkap suara yang asing, samar-samar namun jelas, seperti tangisan lirih yang teredam. Suara itu berasal dari balik tumpukan kardus besar yang biasa digunakan pedagang untuk mengemas buah-buahan. Rasa penasaran mengalahkan lelahnya. Dengan langkah hati-hati, Rico mendekat, menyingkirkan satu persatu kardus yang menumpuk. Matanya melebar, napasnya tertahan. Di antara kain-kain kumal dan lembab, tergeletak sesosok bayi mungil yang tubuhnya masih merah, terbungkus sehelai kain tipis yang sudah kotor. Bibir kecilnya bergetar, menangis tanpa suara, hanya isakan-isakan kecil yang terdengar pilu. Rico tak pernah melihat bayi sedekat ini, jantungnya berdegup kencang, campuran antara takut, terkejut, dan entah mengapa, rasa iba yang mendalam. Bintang tangisan bayi itu semakin keras, memecahkan keheningan sore. Naluri aneh mendorong Rico untuk mendekat, tangannya yang biasa kotor karena memegang sampat, kini dengan lembut menyentuh pipi bayi itu. Kulitnya terasa hangat, namun tubuhnya menggigil kedinginan. Tanpa berpikir panjang, Rico mengangkat bayi itu dengan hati-hati, mendekapnya erat ke dada. Kehangatan tubuh bayi itu seolah menjalar, meredakan dingin yang menusuk tulangnya. Bayi itu seakan merasakan kehangatan dan perlindungan, perlahan-lahan menghentikan tangisannya. Hanya menyisakan isakan kecil. Rico menatap wajah mungil itu. Matanya terpejam, bulu matanya lentik. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya yang masih belia. Ia tidak bisa meninggalkan bayi ini sendirian. Ia tidak bisa membiarkannya mati di antara tumpukan sampah. Meskipun ia sendiri hidup serba kekurangan, ia akan merawat bayi ini di pelukan Rico. Bayi itu tertidur pulas, seolah menemukan tempat paling aman di dunia. Sore itu, di balik tumpukan sampah pasar, sebuah ikatan tak terduga mulai terjalin. Sebuah janji tanpa kata yang akan mengubah hidup Rico selamanya. Ia membawa bayi itu, beserta segala ketidakpastian masa depan, menuju kardus-kardus yang menjadi rumahnya. Memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh tantangan. Malam itu, Rico tidak bisa tidur. Ia mendekap bayi mungil yang ia temukan. Sesekali mengelus lembut kepalanya yang masih ditumbuhi rambut tipis. Dinginnya malam mulai menusuk. Namun kehangatan dari tubuh kecil itu terasa begitu nyata. Rico mencoba memberinya air minum dari botol bekas air mineral yang ia temukan, meneteskannya sedikit demi sedikit ke bibir mungilnya. Bayi itu meminumnya dengan lahap, seolah sudah berjam-jam tidak mendapatkan cairan. Pikirannya kalut, bagaimana ia bisa merawat bayi ini? Ia sendiri sering kelaparan. Bahkan untuk makan pun ia harus mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah, atau berharap belas kasihan pedagang pasar. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan susu, popok, atau pakaian yang layak untuk bayi? Berbagai pertanyaan tanpa jawaban berkelebat di benaknya. Ia hanya seorang anak yatim piatu, pemulung yang tak punya apa-apa. Tak ada sanak saudara, tak ada teman yang bisa dimintai bantuan. Namun, melihat mata jernih bayi itu yang sesekali terbuka, menatapnya dengan tatapan polos, hati Rico bergeming. Ada kekuatan aneh yang muncul dari dalam dirinya, sebuah tekad baja yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akan merawat bayi ini, apapun risikonya, bagaimanapun caranya.
Riko memutuskan untuk menamai bayi itu Mentari. Nama itu muncul begitu saja di benaknya, Mentari, cahaya matahari. Karena bayi ini datang saat senja, di tengah kegelapan hidupnya yang sebatang kara, ia membawa secercah harapan, seperti matahari terbit yang selalu membawa terang setelah malam. Sejak saat itu, hari-hari Riko berubah total, prioritas utamanya bukan lagi hanya mencari uang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Mentari. Pagi-pagi sekali, Riko sudah bangun, dia akan memeriksa Mentari, memastikan bayi itu tidak kedinginan atau demam. Dengan kain bekas yang ia cuci bersih, ia mengganti popok Mentari. Meskipun kadang persediaan kain bersih sangat minim, ia belajar bagaimana membersihkan tubuh Mentari dengan air seadanya yang ia kumpulkan, agar bayi itu tetap bersih dan tidak sakit. Pekerjaan memulung Riko menjadi lebih berat, ia harus mencari lebih banyak, menjual rongsokan lebih cepat. Ia juga mulai mencari sisa-sisa makanan yang masih layak dikonsumsi dari tumpukan sampah restoran atau warung, berharap bisa menemukan bubur atau nasi lembut yang bisa ia suapkan pada Mentari. Kadang, ia beruntung mendapatkan sisa bubur bayi dari tempat sampah rumah sakit atau klinik yang masih tersegel. Namun, seringkali, ia hanya bisa memberikan air gulang atau nasi yang ia haluskan dengan sedikit air. Lapar adalah teman setia mereka berdua. Namun Riko akan selalu memastikan Mentari mendapatkan porsi lebih dulu. Ia rela menahan lapar asalkan Mentari bisa kenyang. Jika Mentari menangis di malam hari karena lapar, Riko akan menyanyikan lagu-lagu sederhana yang ia dengar dari radio tetangga, menggendongnya, menimannya hingga tertidur kembali. Cinta Riko pada Mentari tumbuh setiap hari, semakin dalam, semakin kuat. Mentari adalah semangatnya, alasan ia terus bertahan, alasan ia tidak menyerah pada kerasnya hidup. Gadis kecil itu, meskipun belum bisa bicara, telah mengisi kekosongan besar dalam hati Riko. Menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini, keberadaan Mentari tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar pasar. Anak-anak pemulung lain yang lebih besar, pedagang, bahkan beberapa warga yang tinggal di sekitar gang Riko, mulai menyadari adanya bayi yang selalu bersama Riko. Bisik-bisik dan cibiran pun mulai bermunculan. Lihat anak itu, memulung sambil menggendong bayi, kata seorang ibu-ibu pedagang sayur dengan nada sinis. Bagaimana bisa anak pemulung merawat bayi? Nanti malah sakit-sakitan. Timpal yang lain, beberapa bahkan menuduh Riko menculik bayi itu, atau menuduhnya memanfaatkan bayi itu untuk menarik simpati. Kata-kata pedas itu seringkali menusuk hati Riko. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Ia tahu ia hanyalah seorang anak kecil yang tidak memiliki apa-apa. Namun, setiap kali ia melihat wajah polos Mentari yang tertidur pulas di gendongannya, atau saat Mentari tersenyum kecil menatapnya, semua cibiran itu terasa tidak berarti. Cinta Riko pada Mentari jauh lebih besar dari semua omongan kosong itu. Bintang ia tak peduli, ia hanya punya Mentari, dan Mentari hanya punya dirinya. Ikatan mereka tak akan bisa dipisahkan oleh kata-kata kasar orang lain. Riko tetap melanjutkan rutinitasnya, memulung dengan Mentari yang selalu berada di sampingnya, kadang digendong, kadang diletakkan di dalam keranjang rongsokan yang dialasi kain lembut saat ia harus membongkar tumpukan sampah besar. Ia belajar banyak hal selama merawat Mentari. Ia belajar bagaimana membaca ekspresi wajah Mentari ketika lapar, ketika kedinginan, atau ketika ingin digendong. Ia belajar bagaimana menidurkan Mentari dengan goyangan pelan dan nyanyian lirik. Ia bahkan belajar bagaimana memandikan Mentari dengan sisa air bersih yang ia kumpulkan dari keran umum pasar. Meskipun kadang harus sembunyi-sembunyi agar tidak dimarahi penjaga pasar. Tubuh Riko semakin kurus, namun matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Ia terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Beban tanggung jawab telah membentuk karakternya menjadi jauh lebih dewasa. Bintang suatu hari, ketika Riko sedang istirahat di bawah pohon rindang sambil menyuapi Mentari bubur sisa yang ia dapat dari sebuah restoran, seorang bapak tua penjual kopi keliling yang sering melihat Riko mendekat. "Nak, kenapa kau bersikeras merawat bayi ini sendirian?" tanya bapak itu dengan nada lembut. Berbeda dengan orang lain yang selalu mencibir, Riko menunduk, takut akan dimarahin. "Saya tidak bisa meninggalkannya, Pak. Saya menemukannya sendirian," jawab Riko pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Bapak tua itu tersenyum tipis. "Nak, kamu anak yang baik. Tidak banyak orang dewasa yang punya hati sepertimu. Tapi kamu harus kuat. Jalanmu tidak akan mudah." Kata-kata itu, meskipun sederhana,
memberikan kekuatan baru bagi Riko. Ada seseorang yang mengerti, seseorang yang tidak menghakiminya. Sejak saat itu, bapak penjual kopi itu sesekali memberikan sisa roti atau air hangat untuk Mentari. Tanpa Riko minta, bantuan kecil itu sangat berarti bagi Riko, menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Bintang. Mentari sendiri tumbuh menjadi bayi yang sehat, meskipun terkadang ia batuk atau pilek. Karena kondisi lingkungan yang kurang bersin, Riko selalu panik setiap kali Mentari sakit, berusaha mencari obat warung, atau sekadar mengompresnya dengan air hangat. Mentari jarang rewel, seolah ia mengerti perjuangan Riko. Matanya yang jernih selalu menatap Riko dengan penuh kasih. Senyumnya yang menggemaskan mampu meluluhkan segala lelah yang dirasakan Riko. Di tengah segala kesulitan, Mentari adalah oasis di gurun tandus. Cahaya yang tak pernah padam di kehidupan Riko. Ia adalah satu-satunya alasan mengapa Riko terus bangun setiap pagi, mengumpulkan sisa-sisa kehidupan demi masa depan Mentari yang lebih baik. Tekad Riko semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Mentari akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dirinya. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Mentari tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan cerdas. Rambutnya hitam legam, tergerai sebatas bahu, dan matanya selalu jernih berbinar. Sama persis seperti saat Riko menemukannya dulu. Riko, meskipun tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin tua karena terpapar matahari dan debu jalanan, selalu memastikan Mentari mendapatkan yang terbaik. Usianya kini sudah 16 tahun, dan Mentari sudah berusia 6 tahun. Riko masih hidup di gang yang sama, masih memulung. Namun kini, ia memiliki misi yang lebih besar, membiayai sekolah Mentari. Ia tak ingin Mentari bernasib sama sepertinya, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaktahuan. Setiap koin yang ia dapatkan, setiap botol plastik yang ia kumpulkan, selalu ia sisihkan untuk biaya pendidikan Mentari. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyembunyikannya di dalam kaleng bekas yang ia kubur di bawah tumpukan kardus di rumahnya. Pagi-pagi sekali, sebelum Mentari bangun, Riko sudah berangkat memulung. Ia akan bekerja lebih keras, menelusuri tempat-tempat yang lebih jauh, agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Saat Mentari sudah cukup besar untuk ditinggal sebentar, Riko menitipkannya pada seorang ibu penjual gorengan di dekat gang yang sudah ia kenal dan percaya Riko akan kembali saat siang hari, membawa bekal makanan seadanya yang ia siapkan sendiri untuk Mentari. Terkadang, bekal itu hanya nasi dengan telur dadar yang ia masak di atas tungku kecil dari batu bata, atau sekadar tempe goreng, tapi Mentari selalu memakannya dengan lahap, tak pernah mengeluh. Bang Riko masaknya enak sekali, katanya suatu kali, membuat hati Riko menghangat. Bintang. Ketika Mentari memasuki taman kanak-kanak, Riko adalah orang yang paling bahagia. Ia mengantar Mentari setiap pagi, dengan bangga melihat Mentari memakai seragam sekolah yang ia beli dari pasar Lor. Namun sudah dicuci bersih dan disetrika rapi. Ia akan menunggu Mentari di dekat gerbang sekolah, mengawasinya dari kejauhan, memastikan Mentari aman. Setelah Mentari pulang, Riko akan menanyakan apa yang ia pelajari di sekolah, mendengarkan dengan seksama cerita-cerita Mentari tentang teman-teman barunya, guru-gurunya, dan pelajaran yang ia dapat. Riko mendengarkan dengan seksama, senyum tak pernah pudar dari bibirnya. Ia tak pernah merasa lelah, tak pernah merasa kurang, karena memiliki Mentari adalah kekayaan tak ternilai baginya. Mentari adalah dunianya, masa depannya. Riko rela melakukan apa saja demi melihat Mentari tersenyum dan meraih impiannya. Bintang. Mentari sendiri adalah anak yang cerdas dan penurut. Ia tahu betul bagaimana Abang Riko berjuang demi dirinya. Ia selalu belajar dengan giat, tidak pernah bolos sekolah, dan selalu berusaha mendapatkan nilai terbaik. Ia seringkali membantu Riko membersihkan rongsokan atau membantu merapikan rumah mereka yang sederhana. Nanti kalau Mentari sudah besar, Mentari akan jadi dokter, Bang, supaya bisa obati Abang kalau sakit, kata Mentari suatu malam, saat mereka berdua berbaring di atas kardus, beratapkan bintang-bintang. Riko tersenyum, mengelus rambut Mentari dengan lembut. Impian Mentari menjadi dokter adalah impian Riko juga. Ia akan melakukan segala cara untuk mewujudkan impian itu, meskipun ia tahu jalan yang akan mereka tempuh masih panjang dan terjal. Riko yakin, selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Perjalanan Mentari meniti tangga pendidikan tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan dan tantangan, namun Riko selalu ada di sampingnya, menjadi pondasi yang kokoh.
Ketika Mentari masuk sekolah dasar, Riko harus bekerja lebih keras lagi. Biaya sekolah semakin mahal, meskipun sekolah negeri. Ada saja pengeluaran untuk buku, seragam, dan kebutuhan lainnya. Riko seringkali melewatkan makannya sendiri demi memastikan Mentari bisa mendapatkan pensil baru atau buku tulis yang cukup. Ia bahkan pernah menjual kaleng-kaleng bekas yang sudah ia kumpulkan berminggu-minggu hanya untuk membeli sepatu baru untuk Mentari. Karena sepatu lama Mentari sudah sobek dan tidak layak pakai, Riko akan mengantarkan Mentari ke sekolah setiap pagi dan menjemputnya setiap pulang. Jika Riko sedang bekerja dan tidak bisa menjemput, ia akan meminta bantuan ibu penjual gorengan untuk melihat-lihat Mentari. Bintang Mentari, di sisi lain, tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti dan memahami perjuangan. Riko, ia tidak pernah menuntut hal-hal mewah seperti teman-temannya yang lain. Ia selalu bersyukur dengan apa yang Riko berikan. Jika teman-temannya membicarakan mainan baru atau liburan ke tempat wisata, Mentari hanya tersenyum dan mendengarkan. Ia tahu, Riko telah memberikan segalanya yang terbaik baginya. Mentari seringkali membantu Riko mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa ia lakukan, seperti mencuci piring bekas makan mereka, atau membantu merapikan barang-barang yang ada di rumah mereka. Ia juga selalu belajar dengan giat, menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Ia ingin membuktikan kepada Riko bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Bintang suatu kali, saat Riko sedang memulung di daerah perumahan elit, ia melihat seorang anak seumuran Mentari sedang belajar dengan seorang guru privat di halaman rumah yang luas. Anak itu memiliki banyak buku dan peralatan sekolah yang bagus. Hati Riko sedikit mencelos. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Mentari, tapi kemampuannya sangat terbatas. Namun, saat ia pulang dan melihat Mentari sedang belajar dengan tekun, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, menggunakan buku bekas yang ia dapat dari tempat sampah sekolah, hati Riko kembali menghangat. Mentari memang tidak punya segalanya, tapi ia punya tekad yang kuat, dan hati yang tulus itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang ia lihat. Bintang ketika Mentari lulus SD dengan nilai terbaik, Riko merasa sangat bangga. Ia menggendong Mentari di pundaknya, berjalan mengelilingi gang, meneriakkan kabar gembira itu kepada siapa saja yang mau mendengar. Ia bahkan membeli sebungkus nasi kuning dengan lauk telur dan mie sebagai perayaan kecil mereka. Bang Riko, nanti Mentari mau sekolah yang lebih tinggi lagi, kata Mentari dengan mata berbinar. Tentu saja, nak, abang akan selalu ada untukmu, jawab Riko. Suaranya sedikit bergetar menahan haru. Mereka berdua, seorang pemulung dan seorang gadis cilik, terus meniti tangga mimpi bersama. Dengan cinta sebagai satu-satunya bekal, mereka adalah bukti bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tak terduga, dan kasih sayang mampu mengalahkan segala keterbatasan. Setiap langkah Mentari menuju masa depan yang lebih baik adalah kemenangan bagi Riko, dan setiap perjuangan Riko adalah landasan kokoh bagi impian Mentari. Waktu terus berlalu, mengikis usia Riko dan membuat Mentari semakin dewasa. Mentari kini duduk di bangku SMA, dan Riko sudah berusia akhir 20-an, dengan rambut yang mulai menipis dan punggung yang sedikit membungkut. Karena bertahun-tahun mengangkat beban berat, ia masih setia dengan pekerjaannya sebagai pemulung, meskipun kini ia lebih sering bekerja di pabrik daur ulang kecil, yang memberikan penghasilan sedikit lebih stabil dibandingkan mengais di jalanan. Setiap sen yang ia dapatkan, sebagian besar ia sisihkan untuk biaya sekolah Mentari, yang kini jauh lebih tinggi. Mentari selalu menjadi motivasinya, menjadi alasan mengapa ia bangun setiap pagi, tak peduli betapa lelah atau sakit tubuhnya. Ia tak pernah mengeluh, ia tak pernah putus asa, karena impian Mentari adalah impiannya juga. Bintang Mentari sendiri tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat mandiri dan cerdas. Ia tetap menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Ia juga mulai bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah, mengajar les privat anak-anak tetangga yang mampu, atau membantu di warung makan, demi meringankan beban Riko. "Ban, Mentari bisa bantu-bantu bayar sekolah," kata Mentari suatu sore, saat ia memberikan sebagian kecil dari uang hasil kerjanya kepada Riko. Riko menolak. "Tidak, Mentari. Kamu fokus belajar saja, biar abang yang urus semua." Meskipun Riko menolak, ia sangat terharu dengan kemandirian Mentari. Ia tahu, Mentari melakukan itu karena ia ingin membantu, bukan karena disuruh. Bintang puncak dari semua pengorbanan Riko tiba pada suatu sore yang cerah. Mentari pulang dari sekolah dengan wajah berseri-seri, matanya berkaca-kaca menahan haru.
Ia langsung memeluk Riko erat-erat. Air matanya tumpah di bahu Riko. "Bang Riko, Mentari dapat beasiswa penuh," katanya terbata-bata. Suaranya tercekat. Beasiswa penuh untuk kuliah di Universitas Impian Mentari, di jurusan kedokteran. Riko terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia melepaskan pelukan Mentari, menatap wajah Mentari yang basah oleh air mata bahagia. "Benarkah, Nak?" tanyanya. Tak percaya, Mentari mengangguk. Mengeluarkan selembar surat dari tasnya. Riko membaca surat itu perlahan. Meskipun ia kesulitan membaca huruf-huruf kecil, ia bisa menangkap inti pesannya. Mentari diterima di salah satu universitas negeri terkemuka dengan beasiswa penuh bintang. Air mata Riko pun tumpah, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tak terhingga. Ia memeluk Mentari kembali, kali ini lebih erat dari sebelumnya. Semua kerja kerasnya, semua cibiran yang ia terima, semua rasa lapar dan dingin yang ia rasakan, seolah terbayar lunas pada saat itu. Ia melihat Mentari, gadis kecil yang dulu ia temukan dalam tumpukan sampah, kini berdiri tegak, siap meraih masa depan yang cerah, menggapai impian yang bahkan tak pernah Riko bayangkan. "Terima kasih, Bang Riko, semua ini berkat Abang," kata Mentari. Terisak, tanpa Abang, Mentari tidak akan sampai di titik ini. Riko hanya mengangguk. Tak mampu berkata-kata, ia hanya bisa memeluk Mentari, menikmati momen yang luar biasa ini. Kisah Riko dan Mentari adalah sebuah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batas harta atau status sosial. Ia tumbuh dari ketulusan hati seorang anak pemulung yang dengan segala keterbatasan mampu memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik bagi seorang bayi yang ia temukan. Riko yang sebatang kara menemukan keluarga dalam diri Mentari, dan Mentari yang ditinggalkan menemukan pahlawan dan pelindung dalam diri Riko. Bintang di balik hiruk-pikuk kehidupan kota Jakarta yang kejam dan tak kenal lelah, tersimpan sebuah kisah haru tentang kasih sayang yang abadi. Kisah tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang tekad yang tak tergoyahkan, dan tentang harapan yang selalu menyala di tengah kegelapan. Mentari akhirnya berhasil menjadi seorang dokter yang sukses. Seperti impiannya, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya, dan ia selalu menjaga Riko dengan penuh kasih sayang, seperti Riko menjaganya sejak ia masih bayi. Riko, sang pahlawan tak bertanda jasa, hidup bahagia melihat Mentari menggapai mimpinya, membuktikan bahwa bahkan dari tempat yang paling tak terduga, sebuah keajaiban bisa lahir. Kisah mereka akan selalu menjadi pengingat bahwa kebaikan dan cinta memiliki kekuatan untuk mengubah takdir, bahkan di tengah dunia yang seringkali terasa begitu keras. Bintang.